Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Eh, Hari ini saya akan mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 56 ayat 7 bagian B berkata begini. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang kedewasaan rohani dalam bertekun dalam doa. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, doa merupakan sesuatu yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kadang kita abaikan soal doa. Ya, padahal doa itu merupakan satu hal yang amat penting dalam peranan pertumbuhan kita, kehidupan rohani kita bertumbuh untuk kedewasaan rohani. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Daud senantiasa mencintai firman Tuhan. Dia sangat mencintai firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 97, di sana dia katakan begini, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Nah, saudara-saudara, karena hidup tanpa firman Tuhan itu seperti hidup dalam kegelapan yang pekat. Sekali lagi, saudara, ya. Hidup tanpa firman Tuhan itu sebagai anak Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, manfaatnya firman. Tanpa firman, hidup tanpa firman bala di dalam, ibaratnya saudara seperti kita ada di dalam sebuah ruang yang gelap, yang pekat. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan diibaratkan oleh pemazmur seperti pelita. Nah, kita tahu bersama bahwa fungsi pelita adalah menerangi, sehingga kita tidak terperosok, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Pelita dan terang bagi jalan. Jadi pelita ini berfungsi sebagai penerangi jalan, supaya apa, saudara-saudara? Supaya kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak akan tersesat. Dan kita akan mengerti, ya, isi hati Allah, kemauan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, anak Tuhan tanpa firman, anak Tuhan malas untuk membaca firman, ya, apalagi sudah malas berdoa, maka dia hidup di dalam sebuah ruang yang sangat gelap dan pekat. Nah, Tuhan juga mengingatkan Yosua, ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 8, dia berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Perjalananmu akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil. Kenapa, saudara? Karena ada firman sebagai pelita dalam hidup kita. Ya. Dengan adanya firman dalam hidup kita, kita berhati-hati.
Ngucapnya berhati-hati, bergaulnya berhati-hati, bekerja juga berhati-hati, mengatur dan memanage kebenaran firman Tuhan juga memanage kehidupan berkat Tuhan berikan juga kita berhati-hati. Makanya sangat beruntung sekali kalau kita punya firman. Ya, kita akan beruntung. Sesudah atau sudah seharusnya kita, saudara, memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman. Pertanyaannya, sudah nggak kita menjadi pelaku firman? Mari kita melihat diri kita. Sudah tidak? Ya. Kalau masih ada hal-hal yang firman yang belum kita lakukan, harus kita lakukan. Supaya saudara-saudara, Alkitab berkata, ya, supaya kita disebut berbahagia oleh setiap perbuatan yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita berbahagia karena kita taat. Kita berbahagia karena kita taat bayar listrik. Kita berbahagia karena kita taat bayar pajak. Kita bangga karena kita taat mengembalikan milik Tuhan dengan benar, dengan jujur. Kita bangga. Kenapa semua itu kita lakukan? Karena ada firman dalam hidup kita yang menerangi hati dan pikiran kita. Di dalam 1 Yakobus 1 ayat 25. Situ saudara-saudara ya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi berbahagia itu bukan saja kita dapat berkat. Berbahagia itu bukan karena kita pada hari ulang tahun. Berbahagia itu karena mungkin kita dapat bonus. Tetapi ketika engkau sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang percaya, dan engkau punya firman, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, ya, maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Allah. Komitmen hidup taat merupakan perekat hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, komitmen hidup taat merupakan perekat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab jika tidak ada tekad, kerinduan, kemauan melakukan firman Tuhan secara terus-menerus, dalam waktu yang singkat iman kita akan goyah. Dan kerohanian kita akan merosot. Bukan bertumbuh dewasa, tapi dia merosot. Komitmen inilah yang makin mendewasakan kita di dalam iman, sehingga kita semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Selain itu, kita harus bertekun dalam doa. Nah, doa yang dimaksud bukanlah doa yang syarat kepentingan pribadi, atau doa yang dilakukan hanya saat ada persoalan, melainkan yang dibangun setiap waktu, yang didasari kerinduan bersekutu dengan dan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga doa menjadi gaya hidup atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari, seperti Daniel dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah seperti biasa dilakukan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, seorang yang belum dewasa rohani amatlah sulit bercakap-cakap dengan Tuhan, kecuali hanya bisa meminta. Sekali lagi, orang yang belum dewasa rohani amatlah sulit untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, apalagi memuji Tuhan, apalagi menyenangkan hati Tuhan, apalagi mau mengerti maksud Tuhan. Yang ada di dalam hidupnya bukan bertumbuh rohani, tetapi sudah apa? Hanya bisa minta,
minta dan minta. Dah dewasa. Ya, bukan memperhatikan apa maksud Tuhan, bukan memperhatikan memuliakan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, tapi minta. Saudara-saudara, seseorang dewasa rohani tahu membangun persekutuan intim dan menjaga komunikasi dengan Tuhan. Isi doanya syarat pujian dan penyembahan baginya. Karena dia bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan makin bertumbuh. Dan dia selalu ingin tahu apa keinginan Tuhan. Bukan apa keinginan yang lain, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara kita berdoa. Ya, kalau engkau saat ini sebagai anak Tuhan, milikilah kerinduan untuk bertumbuh. Ya, menjadi dewasa rohani. Bertekun di dalam doa. Karena doa adalah hal yang penting dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.